itu ya sampai jam 11:30. Jadi kita nggak buat ngaji, buat rame-rame. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang tidak membuat kita fobi, membuat kita takut. Ngaji kitab ini susah. Iya, memang ada ilmunya untuk ngaji kitab, tapi untuk bisa memahaminya mudah-mudahan dengan dibahasakan secara ringan kita kira bisa paham, tetap tidak paham hakikat. Baik, kitab yang Anda bawa sekarang dan insya Allah kita akan coba kaji adalah sebenarnya kitab Al-Hikam karena Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kitab ini berisi bahasa gampang ini berisi hikmah-hikmah, kalimat-kalimat yang pendek tapi berbobot, atau dalam bahasa Arabnya jawabul kalim. Apa? Kumpulan kalimat-kalimat yang padat kalau kita pakai peribahasa gitu. Cuma bukan yang peribahasa masa kayak biar mata, bukan kayak begitu. Tapi ini jawabul kalim itu kalimat yang bahkan secara redaksi bahasa Arab itu udah sastra tingkat tinggi, tapi juga memiliki hakikat tertentu karena nggak sembarangan bikin itu bikinnya itu dengan bahasa rohani, jadi akan tertangkap oleh orang-orang yang juga hatinya bersih dan hikmahnya akan keluar. Kalau orang yang menyampaikan juga adalah orang-orang yang bersih rohani. Mudah-mudahan meskipun kita nih ya para nubi gitu ya, mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah. Dan saking hebatnya kitab ini banyak yang mensyarahkan. Jadi yang mensyarahkan, yang menjelaskan kitab ini banyak ulama-ulama terdahulu dan ulama sekarang. Nah, ini termasuk ulama yang terdahulu ada bahwa kitabnya adalah Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Nama kitabnya Iqadul Himam, membangkitkan al-himam, keinginan yang kuat untuk apa maksudnya? Untuk kembali sama Allah. Jadi Al-Hikam itu adalah kumpulan kalimat-kalimat Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari yang di dalamnya itu kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal diri, kita bisa mengenal bagaimana cara kita mengontrol hati kita dan lain sebagainya. Ini bahasanya bahasa surface-nya ya, bahasa atas. Sebenarnya kalau digali, itu jadi palung-palung semua. Tapi apakah kita akan menjelaskan sedalam itu? Ya karena ini ngaji anak muda, kita coba pakai bahasa-bahasa yang enggak terlalu jelimet, enggak terlalu ribet, tapi kita dapetin ilmu. Karena dalamnya banyak ilmu. Baik, karangan Iqadul Himam ini dikarang oleh Al-Arif Billah. Al-Arif ini enggak sembarangan. Kalau ulama-ulama dulu itu dapetin di depan Al-Arif Billah, itu enggak semua ulama dapetin kayak gitu. Makanya contoh ada ulama-ulama kita yang dulu mendapatkan julukan misalnya Sultanul Aulia, sultannya, rajanya para wali. Siapa itu? Tahu nggak? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bilang Sultanul Aulia. Jadi ada lagi misalnya ada Syekh Imam Bahaudin An-Naqsabandi atau Abu Hasan Asy'ari, itu belakangnya sering disebut Qaddasallahu sirrahu, semoga Allah sucikan sirnya. Apa nih sir? Wah, ini anak muda nih, ngerti hati aja ternyata yang tahunya patah hati. Sir itu adalah bagian dari kondisi hati, sesuatu lebih dalam dari hati kita. Disitulah sebenarnya sir itu adalah satu hal yang rasanya itu nggak bisa digantikan dengan, kalau istilah anak muda itu bukan halu gitu. Kan kita ada yang maya lalu itu halu. Kalau sir itu adalah perasaan dari hati yang paling terdalam untuk bisa mengenal Rabbnya. Nah itulah bahasa kita gampang. Terus banyak ulama-ulama yang dapat julukan dari para ulama lain. Nah ini nggak sembarang, bukan orangnya sendiri gitu kan. Kalau nggak kayak misalnya aneh sih. Ya tafadhol gitu kan, Al-Mukarram Al-Arif Billah Ustaz Eka. Oh, siapa yang manggil Al-Arif? Jauh gitu. Iya, almarhum silakan maju. Mari almarhum sih. Semua kita juga almarhum. Ini Al-Arif Billah. Al-Arif Billah itu adalah ulama yang di zamannya bahkan ulama lain pun mengerti bahwa mereka adalah orang-orang yang arifun, orang-orang yang mengenal Allah lebih dalam. Karena untuk mengenal Allah itu nggak cuma sekedar kita sekarang jadi ahli ibadah, enggak sekedar itu saja. Tapi mengenal Allah itu adalah lahir batin.
jasmani dan rohani. Nah, al-arif billah adalah orang yang benar-benar mengenal Allah secara rohani. Jadi ulama-ulama kayak gini kebanyakan biasanya dapat ilmu dari mana? Bukan dari berburu kayak gini. Sama berburu tapi nggak lewat kayak kita gitu, hujan-hujan dan lain-lain. Biasa dapat ilmu dari mana? Mimpi. Di mimpinya ketemu ulama-ulama. Bahkan ada misalnya Syekh Abu Hasan Asy'ari itu diriwayatkan hampir bertemu dengan Rasulullah tiap hari dalamnya belajar ilmu. Oh, keren. Nah, kita sahabat ketemu, wow, pada mimpi ular, kejar-kejar bola api, hampir aja kita mimpinya kan. Iya begitulah sebenarnya kualitas rohani kita. Kenapa? Karena mimpi yang baik itu adalah salah satu dari ciri kenabian. Dan mimpi orang-orang itu akan semakin banyak benernya ketika akhir zaman. Hadisnya begitu. Jadi mimpi orang muslim itu mendekati benar kalau udah akhir zaman. Makanya teman-teman, kalau sekarang udah sebelum tidurnya kita udah pakai adab-adab sebelum tidur, udah wudu dulu ya, udah gitu baca istighfar, baca ayat kursi, baca kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu falaq. Habis itu kita mimpinya yang baik. Nah, itu harus kita perhatikan, karena mimpi orang-orang di akhir zaman yang muslim, yang beriman itu mendekati benar, lebih banyak benarnya. Ada yang sama mimpi ketemu Dajjal? Ada agam. Agam. Cerita aja. Bisa jadi. Kalau Ojan pas gue lihat cermin, wah ada Dajjal. Kan kita nggak tahu. Nah tapi yang kayak gitu itu jangan langsung diambil lalu, apalagi kalau ciri-cirinya ada mimpinya dari awal sampai akhir kita tahu, adab sebelum tidur udah dijalani, terus kita tahu dari awal cerita sampai, apalagi berulang-ulang besok mimpi, oh itu pasti ada artinya gitu. Nah baik, al-arif billah, siapakah yang muallif yang membuat kitab ini, Iqwatul Himam fi Syarhil Kitab ini adalah Syekh Gurunda Ahmad bin Muhammad bin Ibnu Ajibah Al-Hasani. Jadi Ibnu Ajibah ini ya, kalau Anda googling Ibnu Ajibah, ini ulama besar Ibnu Ajibah ya. Jadi beliau menjelaskan, jadi Al-Hikam itu saking bobotnya itu susah dipahami, bahasa kita ini gurunya guru gitu, katanya kata, masternya master, ini harus dijelasin lagi untuk kalangan kita. Bahkan sebenarnya kalau kita bacanya juga, ini juga sebenarnya syarah ini pun itu kalau harus dijelaskan juga sama orang-orang yang bisa menjelaskan. Baik, kita masuk ke hikmah yang pertama. Hikmah pertama ini banyak mendudukkan kita untuk bisa memahami tentang sebenarnya gimana sih kita bisa memahami sejatinya beramal soleh itu kayak gimana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, mari kita kirimkan Fatihah kepada muallif Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ibnu Ajibah Al-Hasani dan kepada Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Semoga niatan kita untuk mengambil hikmah dari kitab-kitab beliau menjadi semangat dan jadi amalan buat kita. Al-Fatihah. Baik, insyaallah jangan lama-lama, 15 menit lah, mudah-mudahan bisa. Baik, ini adalah kalam pertama. Min alamatil i'timadi 'alal amal. Nuqsan raja inda wujudiz zalal atau zulal. Ya, ini bahasanya bahasa sastra. Kalau terjemahin ya pakai bahasa kita nih, bahasa kita. Min alamatil i'timadi, tanda-tanda dari seorang hamba terlalu bergantung sama amalnya. Tanda-tanda seorang hamba terlalu bergantung sama amalnya, amal apapun, amal kebaikan. Nuqsanu roja, berkurangnya rasa harap, inda wujudis zalal atau
zalam, berkurangnya rasa harap ketika hamba ini jatuh dalam dosa. Itulah paling gampang. Az-zalam sebenarnya enggak cuma dosa, tapi sesuatu yang muncul karena fitrah manusia. Muncul karena fitrah manusia itu apa? Nafsu kita, nafsu kan punya itu. Rasa malas kita, hawa nafsu kita dan sebagainya. Ada ulang lagi. Tanda kalau orang nih niat ibadahnya semua nih, dia jadi baiknya itu sebenarnya dia nganggapnya itu karena amalnya. Ada ulang lagi. Kalau ada orang dia berubah jadi baik, lalu dia merasa dia itu dianggap baik dikarenakan amal-amalnya, itu tandanya, tanda orang-orang kayak gitu. Itu biasanya nanti ketika dia berdosa atau jatuh lagi ke lubang maksiat, atau dia akhirnya balik lagi hijrahnya gitu, akhirnya dia kurang rasa harapnya sama Allah, putus asa dia langsung sholat. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa ketika dia jadi soleh itu karena amalan. Pernyataannya, sekarang pertanyaannya, benar nggak sih sebenarnya kita ini sekarang jadi soleh, kita jadi baik, itu emang, atau kita dianggap baik, atau kita udah jadi anak-anak musola? Kita meskipun agak-agak gaya-gaya Bani Yerusalem, nanyanya banyak nggak jelas, tapi kira-kira kalaupun anggaplah sekarang orang bilang kita baik, itu sebenarnya karena orang ngeliat amalan kita enggak sih? Atau karena memang kita jadi ahli doyan yang kebaikan? Jawabannya enggak. Kalau ada orang biasanya dia kejebak bahwa segala sesuatu yang dia dapatkan sekarang itu karena amalan, itu sebenarnya tingkatannya itu masih belum sampai. Kenapa? Karena kecenderungan orang kayak gitu, ketika dia nanti akhirnya berdosa lagi, kok jatuh ke lubang dosa lagi, kok jatuh ke lubang maksiat lagi, nuqsan roja, dia akhirnya berkurang harap sama Allah. Dia kehilangan tuh. Boleh. Akhirnya apa? Akhirnya hidupnya itu cuma naik turun aja. Kalau dia lagi pas lagi semangat, ibadahnya habis-habisan. Kenapa? Kayak ngerasa ya Allah, gue kemarin habis dosa, gue harus bayar. Akhirnya gue semangat, yang mulai 11 rakaat sama witir, setengah dua, 3 hari paling masih mending 3 hari. Habis itu apa? Buang, setengah enam. Kenapa? Karena dia merasa bahwa mendekat dengan Allah, ya kan? Itu tuh caranya itu adalah dengan kita beramal. Padahal tanpa amalan kita, Allah tuh akan tetap mulia, tidak akan tetap tinggi. Jadi yang dimaksud bahasa paling gampang dari kalimat ini adalah jangan pernah kita menduakan Allah bahkan dengan amalan-amalan kita. Ini kita udah mau surga nih. Kenapa? Sholatnya 5 waktu di masjid begitu, baunya udah pakai 1000 melati, 2000, 1001 melati, yang wanginya udah kayak gitu semua. Itu kenapa? Karena kita sudah mulai menduakan Allah sama pohon, ya kan, ame yang aneh-aneh kayak gitu, boleh apa enggak? Syirik. Sama halnya kita menduakan Allah dengan amal-amal kita. Kita ngerasa bahwa segala sesuatu itu yang sekarang kita ini amalan aku ya wajar lah gue dapet itu, kan ini kan hadiah orang soleh. Hati-hati tuh, itu bersihkan hati kayak gitu. Kenapa? Karena itu berarti kita masih e'timad, kita masih berarti nyender sama amal-amal kita. Padahal yang hakikatnya yang memudahkan kita melakukan beramal itu siapa? Jadi jangan pernah duakan Allah dengan amal. Tapi logikanya jangan dibalik. Kalau kayak gitu bisa dong. Ya udah kan kita nggak boleh nggak boleh berharap sama amalan. Nggak bisa beramal. Iya sih. Ini pernyataan ini nih, ya kan kaum Bani Israil katanya. Gini, teman. Kalau dalam arti
kita mau mendekat sama Allah, ya kan? Dan hanya untuk Allah. Kan Allah kita tahu Allah doyannya, ya kan? Kita beramal, kita berdoa, kita melakukan amal soleh bukan karena kita merasa bahwa dengan amal soleh itu kita jadi dekat sama Allah. Bukan kayak gitu cara pikir. Cara pikirnya adalah Allah minta kita, Allah minta kita untuk apa? Beramal soleh cinta. Kalau semua ditujukan sama Allah kayak begitu, maka ketika kita pun maksiat, kita akan pakai pola pikir yang sama. Kalau habis maksiat kita disuruhnya apa? Bertobat. Ini sih baliknya. Ya kita kan nggak bisa apa. Kita beramal juga bukan karena kekuatan kita. Itu karena Allah ridho dan Allah senang. Kita mendekat samanya. Jadi kalau sekarang ada yang merasa kok masih jauh, mau jalan ya. Mana ya? Iya. Emang kenapa harus jauh sama Ojan? Lah, dia lah kayaknya udah ke masjid aja. Apa urusan sama amalan Ojan? Gak ada. Ya Ojan dengan amalan, ya kita dengan Allah. Ojan juga sama Allah langsung. Kenapa Ojan melakukan hal itu? Karena Ojan tahu. Kenapa? Ya, kalau ingin menuju ke Allah, ya simpel aja. Jadi orang soleh, jadi orang baik, berusaha lakukan semua amalan semampu kita. Kalau kita jatuh dosa, bertobatlah. Jatuh dosa lagi, bertobat. Jatuh dosa lagi, bertobat lagi. Jangan putus asa. Loh, itu lu main-main. Siapa yang bilang main-main? Gak ada yang bilang main-main. Tanya sama hati kecil kita ketika kita bermaksiat lagi. Sebenarnya mau gak sih kita bermaksiat lagi? Kan enggak. Tapi kenapa dilakuin? Nah itu ini gak tahu Ustaz. Kan saya suka kayak begitu kan, berapologi, benar gak? Padahal kalau ditanya hati kecil, kenapa lu maksiat lagi? Si gue tahu sebenarnya maksiat. Gimana? Bingung juga sih gue ngomongnya ya. Gimana? Nah, mungkin memang apa? Memang saat ini yang harus kita pahami adalah kita peka dulu. Emangnya kita lakukan salah? Itu sendiri itu tanda hati kita lagi hidup. Kita berdoa, makanya jangan lepas doa sama Allah. Mudah-mudahan ya Allah lembutkan hati kita, kontrol nafsu kita. Semoga apa? Semoga kita bisa lebih kuat dibanding nafsu kita ketika ada godaan maksiat itu datang lagi. Nanti ketika hati kita hidup, Allah bantu. Nanti lama-lama kita nggak doyan sama maksiat. Nah, tapi Ustaz, kalau saya udah doa sih kayak gitu, terus jatuh lagi. Iya, jangan lupa kalau habis jatuh lagi ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersyukurlah. Sari itu bahkan di dalam ayat yang lain farro ya firto, kabur, maksudnya apa? Lari sekencang-kencangnya. Fafiru, lari sekencang. Jadi abis maksudnya kudu lari cepat. Jangan namun tapi diampuni. Yang kan begini nih bantu saya. Nggak bisa. Jadi fafiru di situ ada apa? Ingat ketika memang hakikatnya tidak ada sebersih apapun yang terjadi itu kecuali memang Allah sudah. Tapi hikmah dan hakikat Allah itu di atas ilmu kita semua. Bahkan ada beberapa sahabat-sahabat kita itu dapat hidayahnya itu karena dia akhirnya jatuh dalam maksiat. Kalau maksiat itu adalah kehinaan yang akhirnya ngebuat kita ngejudge setiap orang, yang udah kayak begitu pokoknya auto neraka. Nggak pernah kita mendengar ulama besar seperti Fudail bin Iyad yang mantan perampok, perampok kawakan. Jadi ibaratnya kalau di sana nih ada the best top 10 perampok itu Fudail bin Iyad. Dan terakhir di akhir hidupnya beliau adalah ulama hati, zuhud hidup itu, masya Allah. Udah banyak orang yang itu contoh. Bahkan dalam kisah yang sangat masyhur, ya kan dalam hadis, di mana ada seorang wanita penghibur ya di zaman Bani Israil. Niat hatinya bersih, membantu anjing. Itu kita ditampol, yang dibantu anjing. Ini untuk menghibur.
bantuin air Allah. Enak banget hidup kayak begitu ya. Kenapa kita takdir kayak gitu aja ya Allah? Yuk sekarang mau akses dulu maksiat kali aja nanti akhir hayat begitu itu tuh dapet yang kayak gitu. Yang kayak gitu nggak bisa dipilih loh. Yang kayak gitu nggak bisa kita paksain. Kalau kita udah dapet hadiah sekarang, iya langsung tangkep. Makanya doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan balikin lagi, jangan jauhkan lagi hatiku ini setelah hidayah itu datang. Hidayah itu mahal. Kalau datang, langsung. Nah, kembali lagi yang tadi, jangan kita menyender terlalu banyak sama amal. Kenapa? Kalau kita akhirnya ujung-ujungnya kita ngerasa dekat sama Allah karena amal, nanti ketika kita jauh kita gampang putus asa. Kita gampang putus asa. Padahal Allah itu ada, lagi nunggu. Bahkan di dalam hadis saya Allah lebih suka siapa? Rintihan doa-doa para dosa dibalik para kaum abid, para orang-orang yang beribadah. Itu nunjukin apa? Allah itu lagi nunggu. Lah Allah tungguin dulu kagak datang sepertiga malam. Padahal Allah udah nunggu. Hadisnya begitu kan? Siapa yang minta ampun aku ampun. Itu tiap malam tuh diundang. Oh ayo siapa yang mau? Kita kan suaranya kayak Godzilla. Suara Godzilla di mana-mana. Padahal Allah udah nunggu. Ya wajar aja kagak diampunin. Wajar aja jatuh ke maksiat lagi. Kenapa? Sekali kita beramal, kita bercanda sama amalan kita, ngerasa langsung auto soleh, tapi akhirnya kita jatuh lagi ke maksiat, akhirnya kita lama-lama jadi suka kehilangan. Susah. Ya Allah, kayak makin jauh dari Allah. Padahal Allah itu dari dulu hakikatnya secara apa? Aqrabu min hablil warid. Ya, lebih dekat dari urat. Fa'aina ma tuwallu fatamma wajhuhu. Kemanapun kita melihat, kita akan melihat hakikat Allah itu ada. Kenapa kita suka enggak ini? Karena kitanya aja banyak kabur. Mau lihat Rizky ini kan, kacamataan semua dikasih pilok, bisa kelihatan nggak bisa. Yang salah bukan ini kacamataan. Yang salah bukan Allah, bukan. Allah tuh lagi nunggu kita. Bahkan dengan amalan aku jangan berani. Masuk surga itu karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu datangnya tidak selalu kepada orang-orang yang banyak amal. Mohon maaf, kalau ngomongin zikir, mana yang lebih hebat? Abu Hurairah apa Abu Bakar As-Siddiq? Puluhan ribu. Makanya sangat zikir, sangat tasbih itu datang dari sahabat Abu Hurairah. Wah itu paling 50 ribu. Abu Bakar tergolong kalau dalam kontestasi, kalau di perlombaan ibadah siapa yang paling banyak, sholatnya, sunahnya. Ya sosoknya sahabat ya, jangan bandingin sama kita sosoknya kita. Habis sholat, zikir, habis itu pulang. Tapi apa yang bisa menjadikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat yang ada di level utama langsung di samping Rasulullah? Nggak ada apa, tahu nggak? As-Siddiq percaya, nggak usah ribet. Mikirin siapa ini? Rasul ini. Kata Rasul nggak banyak mikir. Hijrah, itu kan istilah kita ya. Gini, lihat keimanan. 2 rakaat, tapi dengan keimanan. Ya Allah, saya kuatnya nih, ya sholat duha 2 rakaat. Tapi benar-benar dijaga ketulusannya, keikhlasannya. Lagi sakit lanjut, lagi nggak ada orang lanjut, dilihatin lanjut, nggak dilihatin orang lanjut. Itu sebenarnya dia tidak menyandarkan kedekatan sama Allah itu karena amalan. Ia malah berkata alhamdulillah dikasih kemudahan bisa sholat 2 rakaat. Tapi karena hanya untuk Allah susah, dihajarnya langsung masuk. Capek, ditonton itu rame. Udah aktivitas dulu gampang, masih lama jam 10 masih lama. Kenapa? Karena yang dihati keikhlasan hanya untuk Allah. Itu yang dicari kayak gitu. Orang-orang kayak gini ma'rifatullahnya yang jalan. Ada banyak orang beribadah sama Allah, tapi ma'rifatullahnya itu nggak ada.
Orang kayak gini alamat deh. Nanti ketika lagi rajin, rajin banget. Tapi habis itu nanti pas berdosa nyesel banget, terus ibadah lagi naik, terus males lagi, habis itu maksiat lagi, nyesel lagi, naik lagi, turun lagi. Oh, udah kayak begini. Udah kayak cryptocurrency. Gitu. Naiknya tinggi, turunnya parah gitu kan. Jadi teman-teman, ini bahasa paling gampang kita buat anak muda untuk memahami kalimat yang begitu dalam ini. Sebenarnya ada penjelasannya amal itu apa, nantilah di selanjutnya. Sekarang introduksi umumnya saya kayaknya satu hikmah 2 pertemuan lah nanti kita ngomongin umumnya. Jadi kembali lagi, tanda-tanda seseorang bergantung pada amalnya, harapnya sama Allah itu berkurang. Dia ngerasa jauh ketika dia menjadi ahli maksiat atau ahli dosa. Padahal Allah udah ngomong nih, kalau kamu benar-benar taubat nasuha, diampuni sama Allah. Orang syirik aja diampuni. Oh, kan katanya dosa syirik nggak diampuni. Ih, dosa syirik yang mana dulu? Lah para sahabat sebelum masuk Islam syirik nggak? Syirik. Diampuni nggak dosa? Diampuni. Gitu. Jadi jangan pernah kehilangan harap sama Allah. Sama kayak kita ngaji kayak begini. Jangan kehilangan harap ketika mau hijrah, mungkin nanti itu udah makin tua. Ngaji mah madal kaya, ngaji mah sampai mati. Ya kan? Nuntut ilmu mah nggak pernah habis. Jangan gara-gara, waduh ini udah bukan zamannya lagi. Memang kan mau bicara buat anak muda. Ini sekarang udah 40 tahun. Iya, bukan kayak begitu juga. Sama yang kayak gitu. Keistiqomahan itu kadang seringkali nunjukin tentang seberapa yakin kita ngejalanin sesuatu. Dan ulama, seseorang bisa istiqomah itu nunjukin seberapa yakin dia ngejalanin sesuatu. Kalau dia ngejalanin itu terus, berarti dia yakin sama nilai itu. Kalau kita yakin bahwa kita ngaji kayak gini, ini bisa jadi perantara kita, jadi sebab kita Allah ridho, Allah kasih rahmatnya, dan jadi jalan pemudah kita untuk mereceh ke surga, itu jalan. Mau nanti meteor turun juga dia, kalau nanti ada ngaji lagi, ngaji lagi. Gitu. Apalagi itu di akhir zaman. Sering-sering kita udah deket-deket dah. Maksudnya gini, kalau di akhir zaman kayak gini tuh kejar dunianya seperlunya, seperti itu. Karena mau dikejar apapun, zongnya nanti tuh akan zong-zongan. Maksud zong-zongan apa? Ujiannya tuh akan sama semua. Ujiannya tuh apa? Akhir zaman. Ujian lapar. Ujian kita semua terpecah, terpisah, nggak bisa berkomunikasi. Ujian itu ujian keimanan. Ujian keimanan yang dihajar dari apa? Naqsi minal amwal, dikurangi hartanya. Nggak bisa, kita nggak punya aset. Aset kita kan semua oleh para globalis. Live ya, ini live. Itu semua udah jadi digital kan? Udah jadi digital. Sekarang semua udah digital. Nanti tadi mau beli kopi kenangan yang di gas alam udah nggak bisa cash lagi. Harus install aplikasi apa nih? Aplikasi kopi nih. Terus harus pakai wallet segala. Nggak jadi dah. Nggak jadi ya. Akhirnya es kelapa. Es kelapa kan masih pengikut ini kan, kaum proletar kan. Iya. Download aplikasi apa? Ada guest nih biasa. Tapi arah ke sana. Ngambil uang ke ATM sekarang ada biaya administrasi untuk menuntut kita supaya kita nanti semuanya nggak ada yang cash. Semua digit bit. Jadi uang kertas juga udah mulai ditinggalkan. Cryptocurrency lah. Yang tadi sebelum live kita jelaskan. Ini nanti semua hanya tinggal keyakinan setiap orang. Muncullah nanti si juru selamat palsu ya kan. Mau lapar. Teknologi itu muncul. Kok bisa air kayak gitu, bisa akselerasi kayak gitu. Rekayasa genetika. 2 hari beras langsung bisa dimakan. Ya kan? Hujan. Di Israel sana udah ada penangkap apa? Menciptakan air dari embun, dari udara air itu. Mana itu urusan itu? Garam. Ambil dari air laut jadi air biasa coba dianggap.
ini bentar lagi kita bani mobil aja kita buatin aja kendaraan pakai air. Jadi nanti ke Syamnya itu naik dok yang ini apa? Kapal naga. Ini kapalnya itu dari air ya kan, pakai ini bisa mengcrack antara hidrogen dari oksigen, tenaga hidrogen. Keren. Saya ingin kapal selam. Iya. Ke Syam ya kan, naik dok. Kebanyakan ngayal. Udah deh, ini dulu deh kita kelarin ya. Kelarin. Jadi teman-teman sebagai penutup, poin pertama dari hikmah yang pertama ini, amalan kita itu nggak menjamin kita dekat sama Allah kan? Nggak ada. Jangan menuhankan amalan kita. Cukup dengan tulus sama Allah kita minta doa sama Allah, ya Allah, saya ingin dekat denganmu ya Allah. Kasih saya kemudahan untuk melakukan sesuatu yang kau senangi. Kalau sekarang baru dikasih doyannya, ya udah sholat berjamaah, udah itu dulu dipatin ya Allah. Iya kita mungkin belum doyan benar, tapi mudah-mudahan istiqomah ini tambah lagi. Kalau udah, jadi nanti ketika kita beramal kita nggak merasa bahwa itu adalah bagian dari apa? Bagian dari usaha kita. Itu karena karunia Allah. Ketika kita jatuh lagi ya Allah, ya Allah ampun ya Allah. Kalau kau nggak ampuni, kepada siapa lagi kita minta ampun? Gitu. Jadi berharap kepada Allah semata, tidak menyandarkan segala sesuatu kepada amalan kita. Bukannya nggak boleh, kita kan pengen ada di kelas-kelas tertinggi. Kita pengen jadi kelas-kelas ninja Hokage. Cara pikirnya jangan kata apa. Kita mendekat sama Allah karena emang kita minta pengen mendekat sama Allah. Kita melakukan ibadah karena Allah suruh di situ. Abu Bakar As-Siddiq suruh apa? Suruh sholat? Sholat. Suruh apa? Suruh mendekat sama Allah. Suruh bangun sepertiga malam kalau habis berdosa, doa sama Allah. Bangun. Gitu ya. Allah alam bisawab, semoga jadi renungan buat kita semua, dan juga mudah-mudahan doakan kita semua bisa istiqomah, dan insyaallah kita akan terus bisa live entah sampai kapan Allah menakdirkan kita menyelesaikan semua bab dan kita angka ini. Akhirul kalam, afwan ini tidak ada salah kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip. Ya, jadi santai.